Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok saya akan presentasikan alat yang kami buat. Jadi judul alatnya itu Green Vortex, mata kuliah mesin teknologi terapan, dengan dosen pengampu Pak Bulkiah Rahim SPD MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Noval, NIM 2307244. Judul saya yaitu rancang bangun bilah turbin dan sistem penggerak. Baik, perkenalkan saya Muhammad Rizky dengan NIM 2307247, yaitu dalam rancang bangun kerangka dan sistem kelistrikan. Baik, dari pertama yaitu dari latar belakang. Bisa kita lihat pertama dari peran pertanian. Indonesia adalah negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Yang kedua yaitu dari hama, seperti tikus, burung, walang sangit, wereng dapat menyebabkan kerusakan serius pada tanaman padi, mulai dari fase persemaian hingga panen, yang berdampak pada hasil pertanian dan pendapatan petani. Yang selanjutnya itu dari pengendalian. Petani masih menggunakan metode tradisional untuk mengusir hama, seperti orangan sawah atau penggunaan bahan kimia. Namun metode ini seringkali kurang efektif dan dapat merusak lingkungan. Teknologi yang selanjutnya yaitu teknologi. Dengan perkembangan teknologi dapat ada kebutuhan untuk menciptakan alat yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang selanjutnya yaitu dari segi keuntungan alat. Alat ini tidak hanya membantu mengurangi populasi hama, tetapi juga dirancang untuk mudah dibuat dan diimplementasikan oleh petani. Penggunaan sumber daya terbarukan seperti energi angin menjadikan alat ini lebih berkelanjutan. Bisa kita lihat dari Suara Indonesia, yaitu dari Ngawi, yaitu dapat berita yaitu 2 orang petani Indramayu meninggal di sawah diduga keracunan dari pestisida. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya itu dari identifikasi masalah. Yang pertama itu dari ketergantungan pada pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan menyebabkan degradasi tanah dan pencemaran lingkungan. Dari promosi praktik pertanian organik perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan ini. Yang selanjutnya itu dari ketergantungan pada teknologi tradisional. Banyak petani masih menggunakan metode pertanian yaitu tradisional yang kurang efisien sehingga menghambat peningkatan produktivitas. Adopsi teknologi modern sangat diperlukan untuk meningkatkan hasil panen. Yang selanjutnya itu dari penurunan hasil panen. Serangan hama dapat mengurangi hasil panen secara signifikan, menyebabkan kerugian ekosistem ekonomi bagi petani. FAO melaporkan bahwa serangan hama dan penyakit dapat menurunkan produksi tanaman global hingga 40%. Yang selanjutnya itu dari kesehatan petani. Petani yang terpapar pestisida berisiko tinggi mengalami keracunan, baik secara langsung melalui kulit maupun melalui inhalasi. Gejala keracunan dapat berkisar dari sakit kepala, mual, hingga kondisi yang lebih serius seperti kerusakan organ dan kanker akibat paparan jangka panjang. Slide selanjutnya. Yang pertama yaitu dari selanjutnya yaitu tujuan. Pertama yaitu dari basmi populasi hama. Menjelaskan bagaimana penggunaan turbin angin dapat membantu mengurangi populasi hama seperti walang sangit dan serangga lainnya yang merusak tanaman padi dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan. Yang selanjutnya yaitu inovasi. Inovasi ini mendorong dalam pertanian melalui penerapan teknologi ramah lingkungan yang mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia serta meningkatkan hasil pertanian secara keseluruhan. Yang selanjutnya itu dari pengendalian tikus. Alat ini dirancang dan didesain dengan menambahkan fungsi lainnya yaitu sebagai perangkap tikus
tanpa menggunakan listrik bertegangan tinggi untuk menjaga keselamatan para petani. Yang selanjutnya yaitu dari pendidikan. Ini dapat meningkatkan kesadaran di kalangan petani tentang pentingnya penggunaan teknologi ramah lingkungan dan inovatif dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman. Selanjutnya, istilah selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Noval. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan part solid work yang saya buat, yaitu kami menggunakan kami menggunakan AISI 316 stainless steel sheet. Kenapa kami menggunakan bahan itu? Yaitu kelebihannya itu tahan terhadap korosi, termasuk air laut dan zat kimia. Ideal untuk lingkungan luar ruangan dengan kelembapan tinggi. Kenapa kami memilih bahan itu? Karena target alatnya ini akan kami buat dan kami letakkan di perkebunan, bisa di persawahan juga. Otomatis alat yang kami buat harus tahan terhadap hujan, karena kami akan meletakkan alat ini kisaran dari jam 8 malam sampai jam 5 subuh. Karena pada jam-jam tersebut serangga-serangga atau hama pertanian itu mulai mengganggu dari tanaman itu sendiri. Dan kenapa kami buat alatnya seperti ini? Yang pertama itu efisiensi dari pemakaiannya. Jadi alat ini mudah untuk dipindah-pindahkan. Jadi seseorang ketika mempunyai alat ini atau membeli alat ini, ketika mereka mempunyai 2 kebun atau 1 persawahan dan 1 kebun jagung, jadi alat ini bisa dipindah-pindahkan. Yang kedua itu alat ini dibuat agar di bawahnya itu bisa dipasang box air. Jadi perangkap serangga itu berupa box air yang diisi air sabun. Lalu di atas box tersebut ada lampu sinar UV agar mereka tertarik masuk ke dalam perangkap tersebut. Baik, di sini bisa teman-teman lihat itu ada komponen DC motor, dioda, change controller, switch, lampu dan juga baterai 12 volt. Mungkin tambahan komponennya yaitu fuse. Ini lanjut ke prinsip kerja. Yang pertama, angin memutar bilah turbin, mengubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik. Yang kedua, turbin berputar, rotor pada generator, ya, yang menghasilkan energi listrik. Ketiga itu energi listrik yang dihasilkan disimpan dalam baterai untuk penggunaan selanjutnya. Yang keempat, energi listrik dari baterai digunakan untuk menyalakan lampu perangkap hama, menarik hama ke dalam perangkap. Nah, ini saya jelaskan dan saya sebutkan satu-satu komponen pada Green Vortex yang kami buat. Yang pertama itu baling-baling. Kenapa kami memilih rotor yang vertikal? Karena rotor vertikal memiliki keunggulan jauh lebih unggul dibanding rotor yang horizontal, karena dia menerima angin dari segala arah. Jadi fungsinya mengubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik putar. Desain vertikal cocok untuk kecepatan angin rendah seperti di area persawahan. Yang kedua itu DC motor. Fungsinya berperan sebagai generator yang mengubah energi mekanik dari putaran baling-baling menjadi energi listrik arus searah atau DC. Lanjut, yang ketiga itu dioda. Fungsinya mencegah arus balik dari baterai ke motor, sehingga energi yang sudah tersimpan tidak akan kembali lagi ke turbin. Yang keempat itu charge controller. Fungsinya itu mengatur aliran listrik dari DC motor ke baterai, melindungi baterai dari overcharge atau undercharge, sehingga memperpanjang umur baterai. Kenapa seperti itu? Karena ketika ada angin yang besar atau hujan badai, otomatis putaran turbin semakin kencang. Inilah fungsi dari charge controller ini, mengatur aliran listrik yang masuk ke baterai. Lanjut, yang kelima,
yaitu baterai 12 volt. Itu menyimpan energi listrik yang dihasilkan turbin. Energi ini digunakan untuk menyalakan lampu UV saat malam hari. Yang keenam itu switch. Fungsinya itu saklar untuk menghidupkan atau mematikan beban seperti lampu UV sesuai kebutuhan, misalnya otomatis menyalakan pada malam hari. Ketujuh itu lampu. Fungsinya menunjukkan pemanfaatan energi. Dalam kasus ini digunakan untuk lampu UV perangkap hama di sawah. Yang kedelapan itu rangka penyangga. Itu menopang dan menstabilkan keseluruhan sistem turbin, terbuat dari bahan tahan cuaca agar aman di lingkungan outdoor. Nah, baik, ini ada 3 video yang saya ambil dari YouTube sebagai referensi pembuatan alat kami. Jadi di sini tidak bisa diputar. Mungkin teman-teman, Bapak juga bisa lihat melalui PPT yang saya berikan nanti. Pertama itu ada video orang petani memanfaatkan energi listrik untuk sebagai perangkap tikus. Kedua itu pembangkit listrik turbin horizontal. Nah, yang ketiga ini video di mana serangga-serangga tersebut masuk ke dalam perangkap alat yang akan kami buat. Nah, baik, lanjut pada RAB, rencana anggaran biaya. Ini bisa teman-teman dan Bapak lihat juga. Ini alat-alat kelengkapan yang kami pergunakan untuk membuat alat Green Vortex tersebut. Lanjut pada batasan alat yang kami buat, itu yang pertama tantangan. Di turbin angin ini berpotensi dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab karena memiliki nilai jual dan juga untuk kepentingan lahan sendiri. Jadi solusinya dari situ kami mendesain alat seefisien mungkin agar bisa dibongkar pasang, maksudnya agar bisa dipindah-pindahkan tanpa mempersulit petani terkait pemasangan alat. Dan juga targetnya alat ini akan kami letakkan di persawahan yang dekat dengan rumah petani tersebut. Jadi malam-malam bisa dicek alatnya masih ada atau tidak. Baik, terakhir yaitu kesimpulan, penggunaan turbin angin sebagai sumber energi untuk perangkap hama dianggap ramah lingkungan serta mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia dan mendukung praktik pertanian berkelanjutan. Dan juga kesimpulan selanjutnya, saya membaca di sosial media alat tersebut alat-alat yang sesuai dengan alat yang kami buat, tapi belum pengembangannya seperti alat kami. Jadi petani-petani itu menggunakan alat seperti itu bisa mengurangi penggunaan pestisida kimia hingga 50%. Nah, jadi alat kami ini mengatasi penggunaan pestisida kimia yang berlebihan. Baik, mungkin sampai situ saja presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.